Salawat salam selalu kita antarkan buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita ikuti, Nabi yang kita inginkan syafaatnya, yang mana dikatakan bahwasanya dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam inilah hati yang keras menjadi jinak, jiwa yang kasar menjadi lunak. Kenapa demikian? Dengan salawat kepada Nabi Muhammad bisa melunakkan, bisa menjinakkan hati yang keras, ya? Dikarenakan semuanya larinya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad adalah sumber daripada akhlak-akhlak yang mulia. Jadi kalau di sesuatu disandarkan kepada Nabi Muhammad, maka akan menjadi mulia. Sebagaimana yang sering disampaikan sahabat kita yang tidur saya gitu, sesuatu kalau disandarkan kepada Allah, disertakan Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi baik. Kalau tidak disertakan Allah di dalamnya, maka tidak menjadi kebaikan. Dengan salawat kepada Muhammad SAW, maka segala sesuatu itu akan menjadi indah dan menjadi bagus. Maka rugi orang yang tidak kenal dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka rugi di dunianya kalau dia setiap hari tidak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, banyak orang yang berzikir, ya, banyak orang berdoa, tapi kata ulama bahwasanya dengan salawat kepada Nabi Muhammad bisa tercover zikirmu, bisa tercover istighfarmu, bisa tercover semua hajat-hajatmu, bisa melalui salah satu saja, yaitu salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Satu kali salawat Allah balas 10 kali. Allah mengatakan satu kali salawat Allah kepada kita makhluknya, maka sudah mencukupi semuanya. Bagaimana kalau 10? Jadi manfaatnya apa nanti akhirat orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dan di dunia pun akan mendapat kebaikan positif kalau seorang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi perihal salawat, ya, banyak manfaatnya yang luar biasa. Jadi kalau kita tidak sempat zikir, ada waktu banyak, waktu cuma sedikit, kita tidak sempat untuk banyak berdoa karena waktunya terlalu panjang dan banyak doa kita, tidak sempat kita istighfar, maka cukup dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW bisa mengcover itu semua. Makanya ya, selalulah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW saat kau bangunnya, di saat kau sibuknya, di saat kau zikirnya, bareng dengan salawat. Di saat kau mau tidur dan seterusnya, selalulah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, akan bisa menjadi kebaikan buat kita semua. Jadi jemaah majelis yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah majelis kita mulai kembali majelis malam Jumatnya. Ya, walaupun majelis bersama Ali dan Habib Hadi tetap aktif, ya insyaallah kita mulai pada malam hari ini, malam Jumat dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan kita kembali semangat dalam belajar, dalam semangat dalam berzikir, ya, membaca rotib dan lain sebagainya. Biar ya hati kita ini akan menjadi kenyang, rohani kita akan menjadi kenyang. Nah, kalau kita banyak zikir, banyak ibadah, banyak kita istighfar dan banyak kita mendekat kepada Allah dan Rasulnya, maka rohani kita akan menjadi kenyang. Rohani itu kenyang, makanannya tadi zikir, ibadah dan semuanya tadi. Dan kalau rohani kita kenyang, maka dia akan bisa mendapatkan hal-hal yang positif. Dia akan dapat bermimpikan dengan orang soleh. Dia bisa, kalau kita tidur, dia bisa nyambung kemana-mana roh kita itu. Sehingga mereka mengatakan ar-ruhu jundun mujannada. Rohani kita itu tentara kita. Ya, yang menjadi hal yang ke depan kita. Tentara itu di depan, ya. Kalau tentara di belakang, bukan tentara, itu bagian perobatan di belakang atau bagian konsumsi. Ya, jadi rohani kita itu tentara kita.
dia akan maju kemana-mana, maju pada tempat-tempat yang baik. Ya. Jadi makanya kalau kita diberikan kenyang tadi dengan zikir dan ibadah tadi, maka dia akan maju pada tempat-tempat yang baik. Ya, tapi kalau kita tidak berzikir, tidak ibadah, ya hari-hari kita penuh dengan ya media sosial, ya, hari-hari kita penuh dengan gawe yang sibuk dunia tanpa ibadah, tanpa zikir. Ya, hari-hari kita sibuk dengan urusan ini dan itu tanpa ibadah dan zikir, maka dia seolah-olah kita tidak beri makan, lapar dia. Kalau sudah lapar, ya maka dia akan nyasar kemana-mana. Tentara tadi itu nyasar kemana-mana. Tapi kalau kita dengan ibadah kita sehari kita bisa baca Quran, dua lembar, sehari kita zikir dawam, ya, hamdalah, tasbih, takbir kita, ya, setelah sholat kita istighfar setiap hari 100 kali, setiap sholat minimal, ataupun sehari 100 kali, ataupun kita dengan zikir-zikir yang lainnya, dengan ibadah kita ibadah yang lainnya, dengan sholat dan seterusnya, berarti kita memberikan makan pada rohani kita, maka dia akan bisa menjadi tentara-tentara yang baik buat kita, bisa mimpikan orang-orang soleh, dijumpakan dengan orang-orang soleh, maka jiwa kita pun akan menjadi iya. Makanya yang kaya sibuk makan badannya, dia tidak sibuk memberi makan rohaninya, maka sama seperti wong yang menggemukkan sesuatu, namun sesuatu itu kemudian hilang. Ya, menggemukkan kambing, kambingnya disembelih. Ya, menggemukkan anak, tapi anak itu durhaka kepadanya. Jadi seolah-olah dia itu sia-sia. Ya, karena itu, ya perhatikan rohani kita, kasihani rohani kita, jangan sampai rohani kita tidak kita beri makan. Makanya mereka Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya ufaddil ustadi ala walidi wa'i, aku utamakan, aku muliakan, aku dahulukan guruku daripada orang tuaku. Kenapa? Ya, dalani minhu izzun wa syaraf. Walaupun orang tuaku itu telah menjadikan aku mulia di dunia, walaupun orang tuaku telah menjadikan aku orang hebat, ya, jadi menjadikan aku orang yang berpangkat sarjana, orang yang sukses dunia. Ya, wahada murabbi ruhi wa ruhul jauhar. Sedangkan guru ini seorang yang mendidik atau memberi makan atau memberi arahan pada rohani. Ruhul jauhar, sedangkan rohani itu jiwa ini, roh kita ini, ya, penuh dengan mutiara kalau kita dididik dengan baik. Sedangkan jasad orang dididik oleh orang tua, dibesarkan oleh orang tua, jum makan tiap hari, ya pagi tidur martabak, ya siang martabak, malam martabak, ya tidak ketemu dari apa terus. Pagi kasih makan, siang kasih makan nasi, sore makan pempek, malam makan makanan ringan dan seterusnya. Orang tua memberi makanan jasmani kita, orang tua memuliakan tubuh kita, mana yang mulia? Maka tetap yang muliakan gurunya, karena gurunya bisa menjadikan dia mulia, bagaikan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling bagusnya, dia yang memuliakan dirinya, rohaninya, dan dia juga memuliakan orang tuanya sebagai pendidik jasmani. Nah, karena itu, ya dengan dalam kesempatan kita seperti ini, ya kita kembali majelis, maka tanpa terasa, ya kita niat majelis, niat kita zikir, ya kita mendapatkan pahala insyaallah. Ya, niat majelis, niat zikir, kita mendapatkan pahala zikir, kita mendapatkan pahala kita amal soleh, kita mendapatkan pahala mendapatkan menuntut ilmu, mendapatkan pahala semuanya tanpa kita terasa. Ya, umur ini ya tidak terasa, waktu itu tidak terasa. Ya, nanti di akhir zaman tambah lagi tidak terasa lagi. Ya, tahun bagai sebulan, bulan bagai seminggu, seminggu bagai satu hari tidak terasanya. Ini di akhir zaman.
Makanya di akhir zaman juga ya, Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang bisa beramal 10% daripada amal soleh saja, dia akan sudah beruntung di akhir zaman itu. Di akhir zaman ya, bisa sholat dengan khusyuk, bisa zikir setelah sholatnya, bisa sholat berjamaah di masjid, bisa potong kurban, bisa berpuasa Ramadan. Ya. Itu sedikit saja, secukupnya, sewajibnya saja beruntung sudah. Ya, mereka akan masuk surga di akhir zaman. Kenapa? Di akhir zaman sulitnya waktu, sulitnya untuk ibadah. Ya, banyaknya zaman fitnah. Apalagi sudah ada dajjal, apalagi sampai zaman dahulu sholatnya sembunyi-sembunyi. Nah, sholatnya di rumah, sholatnya mati lampu, sholatnya ya, dengan pelan-pelan. Ya, kan kita sekarang ini nikmati sholat pelan-pelan, pelan-pelan zuhur asar. Ya, zuhur asar pelan. Ya, zaman dulu, zaman Nabi, zaman awal Islam, sholatnya pelan-pelan. Kalau siang itu sholatnya kuat, ketahuan. Nah, kenapa? Kita sekarang ini tinggal nikmati saja. Ya, makanya juga ulama mengatakan jangan kau sibuk ya, menunggu kapan datangnya dajjal. Ya, jangan kau sibuk itu. Sibukkanlah diri kita dengan memperbaiki khusyuk dalam sholat kita. Ya, sibuk kita dalam memperbaiki hati kita. Ya, baguskan hati kita, jangan sampai kita menyakiti hati di dalamnya. Maka niscaya kita akan selamat dari dajjal. Ya, nunggu hal yang berat ya, sehingga kita tinggalkan kewajiban kita. Ya, nunggu kawan, akhirnya sholat zuhur, ya. Nunggu udah dimain, akhirnya ya, waktu sholatnya terlambat. Jadi sama dengan nunggu dajjal tadi, ya, tapi dia ya tidak memperbaiki sholatnya, percuma baik. Lebih baik para sahabat yang bertanya kepada Nabi, dan sebelum kapan hari kiamat, maka ya, Nabi, apa yang kau persiapkan? Ya, aku cinta kepada masih lemah. Ada persiapan cinta kepada Nabi, bagus ya. Ya, kalau sudah cinta itu mengikuti, ya berarti mengikuti Nabi. Nah, ini nunggu dajjal, tidak ada persiapan. Jadi jamaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya majelis kita ini majelis kita seperti ini bisa menjadikan kita mendapatkan ilmu, mendapatkan pahala yang banyak. Ya, jangan sampai ya, kita di luar itu banyaklah dosa daripada dapat pahala. Di luar itu banyaklah kita lalai daripada kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada tak kawan-kawan kita itu yang ngajak sholat berjamaah? Itu sholat jamaah ada. Ya. Ada tak kawan kita itu yang ngajak itikaf? Itikaf di malam ini? Ada. Ya. Salingan ngajak KI, kita jajan, saling gitu. Jadi di luar yang mengajak kita bukan dalam kebaikan, dalam ketaatan, ya tinggal kita telah. Bagaimana modal kita ini? Modal kita ini biasa tak kita salat jamaah? Diajarkan tak? Membiasakan tak? Orang yang tidak membiasakan dengan kebaikan ya, atau tidak pernah memaksakan dengan kebaikan dan ketaatan, maka dia tidak akan terbiasa dengan kebaikan dan ketaatan. Tapi kalau orang kita memaksakan diri kita untuk kebaikan dan ketaatan, lama-lama kita akan terbiasa. Ya. Karena Allah tidak pernah ngajak, ya, tidak pernah ngajak. Kalau tak lemah itu dah ngajak, ya. Kalau tak sago ngajak, mana? Ya, gawe ngewang ini. Kalau tak sago dia ngajak, ya. Tapi kalau lokak kebaikan, sholat berjamaah dewan dia. Ya. Untuk itikaf tidak ngajak-ngajak dewan dia. Apa? Kalau diajak banyak anak galak, ayo juga, pandai juga. Ya. Tapi maksudnya kalau kita sudah mau baik, akan tahu wah ini jadi galak kalau diajak itu tak ada urusan. Baik kita lalu semua jadi. Jadi kita pun ya kita sendiri yang tidak terbiasa dengan kebaikan itu. Ya. Jadi kalau kita diketahui oleh teman kita biasa teman dengan kebaikan, maka mereka akan mengajak kita. Jadi biasakan ya, dengan kebaikan, paksakan diri kita untuk ketaatan dan kesolehan,
maka kita akan bisa menjadi orang yang taat dan orang yang soleh. Ya, anak bayi itu nafsu itu seperti anak bayi. Nafsu kita itu seperti anak bayi. Nafsu katifli seperti anak bayi. Anak bayi itu kalau kita dibiarkan terus, dia nyusu terus sampai besar. Ya, nah itulah nafsu. Tapi kalau kita putus kan, ada yang mencari cara biar bayi tidak nyusu lagi diputuskan, nafsu juga diputuskan. Ya, kita yang lagi sibuk tadi waktu kita kira sholat zuhur, ya, putuskan. Stop. Kalau kita lagi asik dengan HP kita, asik dengan kita menzalimi orang, asik dengan maksiat gitu, tinggalkan. Maka nafsu itu seperti bayi, kata Imam Busiri, kalau kita tidak disapih bayi itu dari menyusui sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun menyusui terus. Karena itu, ya biasakanlah dengan kebaikan dan ketaatan, maka kita akan menjadi orang yang terbiasa dengan kebaikan dan ketaatan. Ya. Kalau kita tidak biasa, kita tidak paksa diri kita untuk kebaikan dengan ketaatan, maka kita tidak akan terbiasa. Begitupun kita mendidik anak-anak kita, paksakan sedikit-sedikit mereka untuk melaksanakan kewajiban. Ya. Jangan anak itu dibiarkan tidak sholat subuh, ya. Jangan dibiarkan anak itu tidak puasa. Jangan dibiarkan anak itu tidak berbakti kepada kedua orang tua. Biasakan mereka sholat subuh, sedikit, lama-lama mereka biasa dan bisa. Ya, jangankan anak-anak bersabar sudah, kalau tidak dibiasakan, ya maka akan menjadi tidak terbiasa bangun subuh. Siapkan rotanmu, siapkan sapu lidimu biar setannya lari dengan kita membiasakan anak-anak kita untuk melaksanakan sholat subuh kita. Nah, itu yang wajib. Nah, begitu pun juga yang sunnah. Biasakan dan paksakan diri kita untuk melaksanakan sunnah. Ya, ibaratnya tadi kalau kita pedagang mau untung. Biasakan kita ini mengambil keuntungan dalam ibadah kita. Dalam keseharian kita tuh, ya, ambil keuntungan itu. Ada usaha untuk pagi sampai sore jualan anak ambil untung. Siapa itu? Nah, ada. Nabi lagi ngambil untung. Modalnya sekian, jual berapa, beli berapa terserah. Nabi mau untung. Nah, begitulah sunnah yang kita lakukan itu adalah keuntungan bagi kita dalam amal kita. Ya. Setelah sholat kita zikir, ya, tasbih, hamdalah dan takbir kita, kan kita amalkan tanpa takbir, kita paksakan, biasakan, akhirnya kita banyak ada amal pada hari. Orang yang bertasbih, orang yang bertahmid, memuji Allah, hamdalah, orang yang kemudian kita bertakbir. Dan tak terasa, kita biasakan, kita paksakan selama sehari 5 kali, ya kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sudah bersiko banyak ngawin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lari baik, ya. Lari baik, akhirnya tidak terbiasa, ya. Akhirnya tidak ada amal ibadah, ya. Biasakan kita setiap hari kita istighfar, biasakan setiap Senin Kamis kita puasa dan seterusnya. Ini adalah keuntungan. Keuntungan dari perdagangan kita. Orang yang berdagang dengan Allah, ya, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Berdagang dengan manusia bagi untung, apalagi ya berdagang dengan Allah, sudah Allah pastikan pasti akan beruntung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sudah istiqomah dengan amalnya, ya, istiqomah dengan amaliyahnya, maka dia tidak akan takut lagi akan dengan kematian. Dan orang yang tidak istiqomah dengan amal ibadahnya, apalagi sudah dengan amal sunnahnya, takut dia dengan kematian. Dengan Bilal, sahabat Nabi, dia tidak takut, senang malah dia tatkala sakaratul mautnya. Kenapa kalian sedih kalau meninggalkan kami? Malah itu senang kan? Kenapa? Aku akan ketemu dengan Nabi Muhammad. Dia senang jadi.
Nah itulah salah satu manfaat dari orang-orang yang banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustami'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu murid daripada Imam Ahmad bin Hanbal, dia datang ke rumahnya dan menginap di rumah Imam Ahmad bin Hanbal untuk belajar hadis, untuk mendapatkan hadis. Imam Ahmad bin Hanbal salah satu murid Imam Syafi'i dan pembesar di mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dia itu belajar pada masa dulu susah, kan zaman kita sekarang ini mudah. Zaman sekarang ini dimanapun ada majelis, saking banyaknya majelis itu, saking bosan deh gitu lah. Banyaknya majelis, tidak baca mana lagi nih. Majelis terus, majelis terus kalau budak-budak kan, banyak anak majelis terus dari pagi sampai sore majelis terus, saya bisa main lagi akhirnya. Zaman sekarang akhirnya bosan untuk belajar, yang bosan tadi. Tapi zaman dulu susah, belajarnya susah, jauh. Seperti zaman dahulu yang jarang ulama-nya jarang. Akhirnya dia menginap di rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Dia katakan, "Bitu laila inda Imam Ahmad atlubul hadis." Saya menginap di rumah Imam Ahmad bin Hanbal untuk mendapatkan hadis. Bawadha ali ina'an fihi ma'un litahajjud. Oleh Imam Ahmad bin Hanbal, sudah, kalau kamu minat tunggulah sini. Anda datang mungkin sudah malam, sudah selesai kawin sajian untuk tamunya, sudah belum belajar berarti ini. Mungkin besok, sudah malam. Disiapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ini wadah baju, isi baju. Katanya, ini kalau kau nak belajar, sholat malam begini baju. Akhirnya sudah, karena sudah kebiasaan demikian. Setelah subuh ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal tadi, gimana sudah malam sudah ibadah? Ya sudah ibadah begini, tidur begini. Lemah apa? Kalau itu nanya tidur, lemah apa tidurnya? Lemah apa laksanya? Makan apa? Ini tanyanya ibadahnya. Ya. Akhirnya dilihat oleh Imam Ahmad bin Hanbal tadi tidak berubah seperti itulah. Berarti dia tidak bangun malam ini, tidak tahajud malam itu. Kalau dia katakan, gimana kita? Kau tu sini nak aku, datang kepadaku, nak menginap di rumahku ini nak apa? Kalau kita kan nanya dulu nak apa datang pada tamu ini. Ini kalau mereka ini, diajak dulu, dijamu dulu, baru ditanya apa. Beda masa juga, beda umur juga. Akhirnya dia katakan atlubul hadis, saya mau belajar hadis. Oh begitu. Maka dia katakan oleh Imam tadi, kaifa wa'allimukal hadis, bagaimana saya mau mengajarkan engkau hadis, walaysa laka yatahajjat bil lail. Bagaimana kalau saya mau mengajarkan hadis, engkau semalam tidak tahajud. Ya. Kau pengen dapatkan ilmu, sedangkan ilmu yang ada padamu, ilmu yang sudah kau tahu itu tidak kau amalkan. Akhirnya dia katakan, idhab li hali sabil. Begitu sudah baliklah. Kalau berarti kurang semangat di dalam belajar. Jadi kalau kita ditanya saat ini kan, sudah apa yang sudah lo lakukan ini? Belum lakukan itu. Belum, sudah baliklah, saya belajar. Susah kan seperti itu. Ini mereka para ulama dahulu, ulama besar itu, mereka betul-betul perhatian kepada murid-muridnya, biar betul-betul mereka menjadi orang yang besar, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Harapannya apa? Kita bisa hendaknya mengamalkan ilmu yang ada pada kita, jangan sampai kita tidak tahu ilmu itu. Ilmu itu bisa hilang. Ilmu itu bisa hilang kalau tidak diamalkan. Ilmu itu bisa hilang kalau tidak kita amalkan. Seperti ilmu, misalkan kita tahu tentang bacaan doa, doa masuk kamar mandi, tidak diamalkan. Akhirnya lupa. Doa ini, doa apa? Ketika cuci rambut, balak. Dapat diamalkan, tidak. Akhirnya hilang.
dia pakai doa makan lagi lupa. Kenapa? Tidak ada amalkan tahu-tahunya. Jadi ilmu itu bisa hilang kalau kita tidak mengamalkannya. Makanya ilmu Al-Quran itu kalau kita hafalkan bisa menjadi mendarah daging dalam tubuh kita. Hanya orang yang hafal Quran yang tidak bisa dimakan oleh layak. Kenapa? Sudah darah daging. Ya, makanya ilmu kalau kita amalkan terus bisa jadi darah daging. Kalau ilmu kita menjadi dari darah daging, kata Nabi, al-ilmu nur. Badan kita, daging kita bercahaya. Itulah anjuran Nabi Muhammad SAW agar kita mengamalkan ilmu. Ya, karena ilmu itu bisa hilang kalau kita tidak amalkan. Wong yang belajar bahasa Arab baca bahasa Arab tidak dipraktekkan, yang hilang lupa bahasa Arab itu. Apalah bahasa Arab itu sulit, lupa. Ya, kenapa tidak diamalkan? Iya, di sisi lupa, tidak kalau tidak diamalkan. Bahkan orang Arab sendiri pindah Palembang, pindah Indonesia, bahasa Sunda lupa bahasa Arab tadi. Kenapa tidak diamalkan? Begitu juga kita tidak mengamalkan, misalkan tidak mengamalkan baca doa waktu beli ke orang tua. Tidak diamalkan, lupa, lewat. Ya. Amalia juga kita tadi, kalau karena kita sudah tahu, maka hendaknya kita amalkan dia tidak lupa dan kita tidak memperoleh keberkahan. Ya. Ilmu itu, katakan ilmu itu kalau kita sudah mengamalkannya, baru dikatakan ilmu. Ya, kalau dia itu belum kita amalkan, numpang lewat baik, namanya bukan kita punya ilmu, berarti belum punya ilmu. Ya. Dan juga dikatakan oleh Nabi Abdullah Al-Haddad, bahwasanya innallaha yubghidul ilma alladhi yamna'u minal 'amal. Allah Subhanahu wa taala itu tidak suka kepada ilmu yang menghalangi kita daripada beramal. Jadi kalau kita punya ilmu tidak mau mengamalkan ilmu yang lainnya, berarti tidak benar ilmu itu. Kita belajar, ya dia tahu oleh ustaz atau oleh kawan, sudahlah ada repot apa dia mau beli itu. Akhir kalau sibuk kalau lewat ini. Nah ini berarti ilmu ini menghalangi kita untuk beramal. Ya, itu adalah ilmu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka kepada kebodohan yang mencegah kita untuk mendapatkan ilmu yang penting. Kita tidak mau belajar tentang misalkan soal tentang mandi wajib. Tidak mau belajar, padahal mandi wajib itu penting. Ya, tidak mau nanya. Ya, doa mandi wajib niatnya apa? Tidak mau nanya, maka Allah benci kepada orang yang bodoh yang tidak mau tanya dan tidak mau belajar yang penting. Ya, karena dikatakan oleh para ulama sesungguhnya bukan kematian itu orang yang hilang jasa rohaninya saja, bukan hilang rohnya saja, bukan hanya itu orang yang mati itu. Tapi orang yang mati itu tatkala dia berada hidup dalam kebodohan, sama seperti yang mati. Ya, mati itu tidak bisa beramal, mati itu tidak bisa bergerak, mati itu tidak bisa jalan. Dan orang yang bodoh ini dia jalan tapi tidak ada hasilnya, barang layang-layang. Barang layang-layang. Kalau sudah dilepaskan dokter budak-budak kasih nyarinya. Kalau yang tidak itu tidak butuh. Ya, tidak mobil, tidak butuh. Itu orang yang tidak punya ilmu atau kebodohan. Makanya ya hendaknya kita dianjurkan untuk senantiasa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah ada pada kita, tahu kita amalkan. Ya. Bagaimana itu? Ya hendaknya tidaklah kita beramal kecuali kita tahu ilmunya dan hukumnya. Ya, kita mau motong kuku, jangan motong kuku. Penting itu sih penting ini benar, jangan penting. Ya ilmu yang potong kuku itu pertama yang sunnah, yang kedua biar tidak terhalang
air dari buku itu. Ya, jadi tidak halang. Jadi cuma dia nonton buku bersih saja. Dan minggu kami bahasa Inggris. Ini kami pola banyak mereka mau. Cuma baik kami tempat tidak kena baju. Tidak tahu ilmunya juga. Jadi setiap amalia keseharian kita, ya orang yang bodoh itu dan tidak tahu itu harus dia mengetahui hukum dan ilmunya sehingga dia bisa tepat ya apa yang dia lakukan. Dia pakai baju, ya dia nutup aurat saat sholatnya, nutup aurat itu pakai sarung, pakai gamis misalnya atau pakai sarung tadi, tapi ada bodoh belakang lekor jiwa besar cuma banyak sholat. Kalaupun dia sholat, ya kadang-kadang mereka hanya merasa cukup sholat saja, tidak tahu sah atau tidaknya. Ya, makanya orang yang bodoh itu ya, tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sama seperti orang yang tadi mati tadi, seperti tidak ada harga, tidak ada harganya. Orang yang bodoh itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada bodoh, tidak ada harganya. Makanya ya belajarlah kita dan amalkanlah apa yang kita ketahui, maka saya akan menjadikan kita jadi dicintai oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan dicintai juga oleh manusia. Dan rohani itu yang dengan amalnya, dengan ibadahnya itu lebih berharga, ya, lebih berat ya, timbang jasmani yang tidak ada ilmunya, tidak ada amalnya. Ya. Juga mereka para ulama mengatakan la matar illa biwasitati sahab, tidak ada hujan itu kecuali melalui adanya awan. Tidak mungkin langsung siang bolong panas hujan itu tidak mungkin, kecuali ya jarang-jarang angin yang bawa. Ya, wala wilayata illa biwasitatil mihrab. Dan juga tidak mendapatkan kedudukan kecuali orang yang banyak ibadah, ahli ibadah. Tidak mungkin dia dapatkan kedudukan, tidak pernah sholat, tidak mungkin. Tidak pernah puasa Ramadan, tidak mungkin. Tidak pernah lakukan kewajiban, tidak mungkin. Ya, wala ilma illa biwasitatil kitab. Dan tidak mendapatkan ilmu kecuali dia belajar. Ya, bangun tidur langsung tahu galau-galau, tidak mungkin. Iya. Ya mungkin ya. Anak kecil belajar jalan, anak kecil belajar makan. Ya, kita mau pintar, maka harus belajar. Dan tidak akan bisa kita banyak ilmu kita, jadi banyak amal kita kalau kita tidak ada ilmunya. Mana? Aku nak itu, apa namanya itu, beribadah sendiri apa namanya itu. Ya, mau khalwat, tapi tidak tahu banyu ada tak di sana. Kalau tak kata banyu cemana, kata banyu cemana. Kalau nak dia buang air besar ada banyu cemana. Ya. Nah, kalau ditanya sudah sebulan dia khalwat menyendiri, cemana sana ada banyu tak kata. Jadi kalau sholat cemana? Dia sholatnya apa yang ada dengan tayamum. Cemana tayamum? Jadi apa yang salah kan? Jadi percuma khalwat ibadah tadi percuma kalau tidak sesuai dengan ilmunya. Ya, makanya dikatakan ya ilmu yang banyak itu baik kalau itu diamalkan. Dan kalau ilmu yang sedikit itu bisa menjadi lebih baik kalau semuanya diamalkan. Dan ilmu yang banyak tidak menjadi baik kalau tidak diamalkan. Apalagi ilmu yang sedikit tambah tidak baik kalau tidak diamalkan. Ilmu, makanya penting ilmu ini bukan kita untuk dengar saja. Kalau kita mendengar ilmu maka diniatkan untuk mengamalkannya. Sehingga katakan bahwasanya ya, al-ilmu dalilul fi'il, ilmu itu adalah petunjuk daripada usaha untuk mengamalkannya. Jadi kalau tidak ada petunjuknya, gimana mau mengamalkannya?
Fa'ilam yakun birun bahwa khasaru ala talib wal matib. Kalau tidak ada usaha tadi ya, tidak ada amalan tadi, percuma saja ilmu tadi. Ilmu tentang tentang apa kelautan, ilmu tentang pelayaran. Tapi kita tidak belayar, kalau di darat terus cuma berarti ilmu tadi. Ya. Nah, jadi carilah tuntutlah ilmu, makanya menjadi wajib ilmu yang menjadi sarana pekerjaan wajib. Ilmu itu dan menuntut ilmu itu menjadi wajib, ya. Nah, kalau menjadi sarana kewajiban. Sholat wajib, berarti menuntut ilmu tentang sholat wajib, ya. Puasa Ramadan wajib, akan belajar tentang rukun-rukun yang membatalkan puasa Ramadan jadi wajib. Misalkan yang sunnah, maka belajarnya juga sunnah. Ilmu tentang tahajud, sholat tahajud sunnah, maka belajarnya juga sunnah. Nah, jadi upayakan yang wajib itu kita pelajari, ya, dan dapatkan pahala sama seperti yang kita lakukan. Kalau kita menuntut ilmu yang wajib, berarti dapatkan pahala yang wajib. Selama kita belajar, dapat pahala wajib 10. Kalau kita sudah belajar tentang yang sunnah, tentang tahajud, tentang qunut misalnya, maka dapatnya sunnah. Ya, pahala sunnah 5 terus. Ya. Tapi kalau kita belajar yang tidak ada pahalanya, tidak ada hukumnya biasa baik. Ya, belajar main gas, ya tidak ada pahalanya, tidak ada pahala. Belajar non baik. Ya, maka amal seseorang itu nanti ya dikotak-kotakkan agar kalau kita melihat hari Kamis tanggal 14 tahun 2026 atau 14/6/47 ini, hari Kamis ini amal kita sedikit, kita tidak istighfar pada hari ini, kita tidak salawat pada hari ini, ya, kita tidak atau sedikit amaliyah kita pada hari ini, ya, kita tidak berbakti kepada orang tua pada hari ini, maka kotak amal pada hari ini itu sedikit, ya, kosong. Maka katakan yang mereka penduduk di surga yang mereka sayangkan, ya, adalah kenapa tidak aku banyakin lagi amalanku sehingga aku bisa lebih senang dan lebih bahagia, ya. Dan sebaliknya, apalagi penghuni neraka akan mengatakan, ya laitani matahal mulana qalila. Andaikan aku dulu, ya di zaman Nabi, andaikan dulu aku sama Nabi Muhammad itu, aku mengikuti Nabi Muhammad itu. Ya, kalau kita andaikan dulu aku ikut majlis itu, ikut majlis ini, aku mengamalkan amalan-amalan yang ada di. Nah ini ya apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya tentang perihal orang-orang yang berada dalam surga, orang-orang yang berada dalam neraka. Jadi pentingnya ilmu berarti menghantarkan kita, ya, kebaikan, kebahagiaan di dunia sampai akhirat. Dan juga sebaliknya kata Nabi tadi, nanti akan datang kepada kalian zaman di akhir zaman itu, ya, meninggalkan kemaksiatan atau dosa sampai 10 saja sudah selamat. Saking banyaknya kemaksiatan dan dosa pada masa itu, mungkin pada masa Dajjal mungkin, ya, bisa meninggalkan maksiat 1/10 saja. Ya, misalkan 24 jam itu 1/10-nya itu, ya 2 jam setengah, ya, 1/10 itu 2 jam setengah, lagi 24 jam itu tidak maksiat pada selama 2 jam setengah itu bisa selamat nanti. Saking penuhnya dengan kemaksiatan dan dosa dan zaman pada masa itu. Alhamdulillah pada saat ini tidak ada yang melarang kita ibadah, tidak ada yang melarang kita untuk zikir, tidak ada yang melarang kita untuk melakukan kebaikan aktivitas. Maka ini adalah suatu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Ya, dan sebagai itu, ya, Habib sudah bikin grup untuk ibu-ibu, jadi ibu-ibu yang mau sementara ini dengan grup online ini, ya, yang mau untuk ikut zikir
Dan itu ya, amalannya untuk sekarang ini hanya istighfar. Ya, nanti setiap mungkin biasanya itu 300 hari itu diganti. Saat ini amalannya disuruh istighfar, dan insyaallah dikasih juga wejangan-wejangan ilmu ada setiap harinya. Jadi kalau istri-istrinya mau zikir bersama, maksudnya di dalam grup itu ada bareng-bareng, ada dawet di rumah dulu. Ya, kalau ada zikirnya atau mendapatkan ilmunya, akan silakan untuk gabung di grup. Ya, mungkin bisa masuk dengan beliau, bisa beliau jadikan admin. Ya, dan kedepannya kita bisa ditempatkan pada satu tempat di majelisnya. Jika ke depan kita juga punya majelis ibu-ibu, khususnya ibu-ibu yang solehan. Ya, mudah-mudahan kita dan keluarga kita diberikan kenikmatan oleh hidup di dunia dengan amal soleh. Mudah-mudahan kita punya anak keturunan juga yang soleh. Insyaallah Allah mudahkan rezeki kita, Allah halalkan rezeki kita, dan juga Allah baikkan urusan, mudahkan semua urusan dunia dan akhirat kita, dan kita dikuatkan iman kita, hidup kita dalam ketaatan kepada Allah, wafat kita dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin Allahumma amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah